Lalu juga rekan-rekan seperjuangan seluruh ketua DKM, baik DKM Ar-Rahman yang terpilih Ustaz Nizam, DKM Abdul Ahmad Musola, Bapak Dedi, Ustaz Dedi, dan juga DKM Masjid Saleh Al-Aqi Ustaz Nizam beserta para pengurusnya, dan juga jamaah dari 4 ibadah, yaitu Masjid dan Musola dan jamaah Masjid Jami Al-Barok, serta ibu-ibu yang senantiasa dari awal sudah hadir. Alhamdulillah. Sebetulnya malam ini bukan ceramah ya, karena waktunya jam 9 sudah selesai. Nanti setelah ini ada rapat koordinasi kemasjidan, rapat juga nanti ada salah satu program Primat Merah, yaitu kita wisata rohani yang malam ini insyaallah dari 4 tempat ibadah. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam surah Bani Israil ya, surah Al-Isra, a'udzubillahi syaitanir rajim, syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sudah pernah kita ketahui bersama, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan baginda Rasulullah SAW, kekasih Allah, manusia pilihan, manusia berdimensi malaikat, Pak. Boeing saja harus dilepas dulu satelit apa dari dunia ini mau ke atmosfer aja, harus Boeingnya harus lepas jam terbakar. Rasulullah SAW mi'rajnya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu manusia pasti kan terbakar, udah mati duluan. Manusia pilihan, dimensi manusia tapi berdimensi malaikat. Coba bayangin aja, satelit aja Boeingnya harus lepaskan satu terbakar kan. Rasulullah aman-aman saja. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di dunia, ke Sidratul Muntaha, langit pertama atmosfer kan. Langit pertama, langit kedua, ketiga, ketujuh sampai ke Sidratul Mi'raj. Ketemu dengan Allah Subhanahu. Sebetulnya bukan masalah perayaannya, banyak yang sedih mana ya dengan baru di perayaan kok internal saja. Mau digedein juga gede perayaan Isra Mi'raj, mau biasa juga biasa. Yang penting bagaimana memaknai makna Isra Mi'raj baginda Rasulullah. Kita lihat Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bukan dari bait tempatnya, rumahnya Rasulullah, bukan. Misalkan Rasulullah dari rumahnya Rasulullah, tidak. Tapi Rasulullah memang istimewa, diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Haram. Ada di mana Pak? Di Makkah. Indah Pak di sana. Mudah-mudahan amin segera ke sana. Kalau mau haji mau umroh, ada haji besar, ada haji kecil. Haji kecil katanya umroh. Dua-duanya saya pernah ke situ. Ya. Jadi mau bulan haji Zulhijjah, mau di bulan biasa umroh, indah sekali. Orang kepengen kalau ada anggaran apa pengen ke sana lagi. Untuk hajinya haji prestasi, bukan haji Lukman. Ongkos dikasih, betul Pak, gratis dari Allah. Nggak nabung, nggak apa, itu Allah yang mandiri melaksanakan ke tanah suci. Yang kedua kalinya juga gratis untuk haji prestasi, gitu ya. Cuma yang di Indonesia aja kalau jadi haji biasanya marah kalau datang lagi. Itu haji, masa balik lagi padahal itu cuma nggak dipanggil juga nggak masalah, nggak ada nama haji itu juga nggak masalah. Itu mah karena dunia Islam al-Khamsin. Jadi berdirinya rukun Islam itu 5, salah satunya adalah dengan ibadah haji. Hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bagi kita, sejauh mana diri kita, hati kita cantel cuma teh kantil nang masjidku, Pak. Apalagi laki-laki, ya mengajar Solo dikejar, bagian sini dikejar, jauh dikejar, bela pulau sudah dikejar. Tapi bagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasul dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Kita bagaimana menginvestasi kepada kita, muhasabah kepada kita. Kata sahabat pun sahabat Madinah, sudah sejauh mana diri kita dari masjid ke masjid, minimal kalau satu masjid lagi atau dari satu masjid aja
baik di lingkungan kita Primavera masjid sudah ada 3, alhamdulillah. Musolanya ada 1, besok-besok nambah musola apa-apa ya, nambah warga, nambah tempat ibadah. Sejauh mana diri kita memfokuskan hati kita, apalagi laki-laki. Rasulullah, peradaban Islam di zaman Rasulullah diawali dari masjid. Obrolan Rasulullah di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Rasulullah hijrah ke Madinah, yang pertama bukan majlis dulu, yang pertama bukan di rumah dulu, tapi yang pertama menginjakkan ke Yasrib Madinah, membangun masjid. Kalau kita mah bisa membangun juga Rasulullah menghadiri masjid, ada turun ayat membangun masjid, bahwa sempat matahari hijrah lagi, membuat masjid buka menjadi bantu masjid. Subhanallah, Jumat itu juga pertama kali ada salat Jumat, itu Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah membangun masjid Jumat. Pertama kali dikatakan untuk masjid Jumat. Suara di sini mah ada masjid, giliran mau Jumatan geger rame, betul ya? Aneh kan begitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sejauh mana dari kita mencantilkan kantil dalam masjid, apalagi laki-laki. Hikmah daripada kita banyak pengajian nih anak-anak. Kalian pengajian, ibu-ibu pengajian. Kalau ibu-ibu mah baiknya, afdalnya fil bait di rumah. Tapi sesekali ibu-ibu ke masjid untuk silaturahim. Tapi laki-laki, hikmah daripada kita bermajlis, hikmah daripada kita kesana kemari, hikmah kita belajar agama, baik di besok di mana. Intinya mah peradaban Islam itu ujung-ujungnya Rasulullah SAW supaya seorang laki-laki itu menempatkan diri dan hatinya di masjid. Mana ayatnya? Itu kan ditantang. Itu ada ayatnya kalau tentang masjid, surat At-Taubah ayat 18 kalau nggak salah, boleh buka. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wa bil yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah. Jadi itu suruhan Allah memakmurkan masjid. Di mana artinya kalau zaman Rasul membangun masjid, tapi jangan kebalik, bangunnya digedein ke masjidnya enggak, kan aneh. Betul nggak? Betul nggak? Dibesarkan untuk membangunnya, tapi di masjidnya enggak. Innama ya'muru masajidallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau kalau kita nggak bisa bangun masjid, bersihan masjid atau masjid kotor dibersih, kita pakai sholat, giliran kotor dikomentar, masjid kotor banget. Astagfirullah. Nanti Rasulullah SAW begitu hijrah di suatu ketika meninggalkan tempatnya pulang itu mana orang yang biasa melihat membersihkan masjid. Ya Rasulullah, kalau hijrah sedang meninggal, antarkan aku ke makbarnya, ke kuburannya. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam salat gaib dan mendoakan. Itu Rasulullah saking meninggikan, menghargai, menghormati orang yang memakmurkan masjid dan juga membersihkan masjid. Ini mah kadang-kadang kalau lagi sana bubar ya bubar. Astagfirullah. Ada batu minimal jangan beresin masjid, nggak apa-apa ini mah ya. Kalau tentang kita mah yang mau masjid itu atau ke tempat sampah, tidak ada yang lain tempat sampah. Coba lah satu macam. Innalillahi wa inna ilaihi. Belum lagi tempatnya Allah. Kadang-kadang kita menyepelekan tempatnya Allah. Lebih nyaman di luar masjid. Ada Rasulullah mencontohkannya di masjid. Baca Al-Quran di masjid, zikir di masjid, berdoa di masjid, bermajlis di masjid. Bapak dan Ibu, Bapak kalau mungkin ke tempat raudhahnya Rasulullah di Masjid Nabawi di Madinah, itu ini agak tinggi sedikit. Di situ ada tempat di sebelahnya makbarnya Rasulullah, ada pintunya. Itu ada tempatnya Rasulullah. Bagaimana membahas musyawarah tentang masyarakat, bagaimana tentang agama, menanyakan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali, kalau Allah dan kepada sahabatnya. Itu dipusatkan di masjid. Kadang-kadang kita malu, masya Allah, wah lebih nyaman di rumah sekarang mah. Padahal dicontohkan betul setelahnya Rasulullah berkunjung kepada sahabat Abu Bakar. Makanya ada majlisnya di majlisnya Abu Bakar.
debat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah tetap di masjid dulu. Selain mengatakan ayo kita sesekali di tempatnya sahabatku Abu Bakar, ya, Asy-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wajah itu karomahnya, wajahnya berkaromah karena selama masa hidupnya tidak pernah melihat jenis kemaluannya sendiri waktu sedang mandi. Karramallahu wajhah. Jadi nggak terkenal lagi kalau nanti tarawih sudah ada ya. Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu, apa sih? Utsman bin Affan bin Ali bin Abi Thalib, dijawabnya karramallahu wajhah. Apa yang menjadi nama yang diutamakan adalah masjid. Betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Mau di Saudi Arabia pun Masjid Nabawi boleh di luar masjid dikatakan. Bahkan saya pun juga ada majlisnya di Bandung juga ada, di Garut juga ada, tapi tetap tidak bisa fadilah menghilangkan fadilah mengalahkan masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda. Contoh begini logika dalam hadis, ada nggak sholat tahiyatul majlis? Ada nggak? Oh, tahiyatul majlis ada majlis. Kalau tahiyatul masjid ada. 2 rakaat ketika masuk ke masjid, sebelum duduk, sebelum berdoa, tahiyatul masjid. Bukan lima datang ke masjid, datang jamaah berdoa itu mas. Belum sampai pada dia berjaga di sana. Enggak ingat itu masjid Allah, tempatnya Allah, tempat sujud kepada Allah. Sajadah yasjudu sajidan, bahwa sajidun wadah masjid ujud dan tasjud bisjad. Bisjad itu masjid, tempat sujud kepada Allah tidak layak. Karakter yang jelek dilakukan di masjid, jual beli haram di masjid, mau ustaz mau kiai sambil jual di masjid haram. Apapun tidak bisa, kalau di Selasa masih aman, tapi di dalam masjid tidak boleh digunakan. Nama yang aman masjid, karena Allah menjunjung tinggi tempatnya masjidnya Allah Subhanahu. Jadi Rasulullah SAW pada saat khutbah ini Pak, begitu lagi sedang khutbah, tiba-tiba ada sahabatnya. Kan zaman Rasul, kalau zaman tempatnya zaman Rasul, kan sahabat Rasul, dan itu zaman Rasul. Nggak bisa kayak begitu. Ini mah jamaah saya kan kita begitu, bilang di jamaah udah carikan aja kan beres. Rasul tidak pernah kepada umatnya mengatakan umatku. Lebih banyak mengatakan sahabatku, kata-kata. Tapi jamaah aku, apa? Di zaman Rasul sahabat. Contoh kata lebih indah, Rasul mengatakan wahai sahabatku, setelah selesai salat sahabatku di sini, aku lihat pada saat aku sedang khutbah, engkau masuk masjid, tapi engkau langsung duduk. Kenapa engkau tidak tahiyatul masjid dulu? Kenapa engkau tidak menghormati masjid dulu? Saking menghormati, datang aja menghormati, apalagi kalau sampai bikin ulah di masjid, bikin fitnah tentang masjid, membentorkan masalah-masalah tentang masjid. Tidak dilahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah tidak malu dengan Allah, tidak takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Innama ya'muru masajid Allah. Dan ini adalah alhamdulillah, ini pun juga hasil daripada para penasihat Darul Muhyiddin, para RW, para RT. Awalnya kita keliling untuk Darul Muhyiddin, dan akhir hasil adalah dititik beratkan di masjidnya Allah, baik masjid maupun mushola. Alhamdulillah. Kaliannya ada kedua ya. Innama ya'muru masajid Allah. Bagaimana sih Nabi jangan kawali lanjut bermajlis karena cinta malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diulang, lanjut ke majlis, membuka majlis, memimpin majlis, ngisi di majlis. Tapi lupa kepada majlis. Itu yang tidak diinginkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu laki-laki, antum juga ya, santri. Makanya kenapa harus absen, gitu kan? Iya, kalau di rumah enak kita di rumah saja. Abdul fil bait, gitu ya. Di perhatian kan? Tadi di masjidnya pahalanya besar. Belum pahalanya masjid, belum langkahnya, belum segala-galanya. Cuma yang begitu. Kalau subuh nggak usah lama-lama, karena banyak yang mau beker. Imamnya yang sholat yang pendek paling mantap, kecintaan Rasulullah, surat Al-A'la, surat Al-Ghasiyah, sampai Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah paling sering membaca
kalau subuh surat Al-A'la dan Al-Ghashiyah. Cuma yang bacanya jangan lama. Dia kan sempatin dikit. Kenapa? Karena setelah subuh banyak orang yang bekerja. Rasulullah menyarankan jangan terlalu lama, jangan kecepatan zikirnya juga tidak terlalu lama. Tapi kalau sendiri mah enggak, jangan kebagi. Dia mengimami, muadzin lama bekerja, diriwan sholat sendiri. Itu modus banget. Allah, Anas lagi, apalah lagi, dia yang masih lama sampai di belakang. Aduh. Tarawih yang lama kalau di masjid, giliran tarawih di rumah. Wah, astagfirullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus saya minta sebentar menjadi lama. Aduh, jadi nanti mau minta sebentar. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Karena kewajiban kita, yang kami bukan peta punya jabatan sebagai tenaga bukan, karena memang dulu begitu. Ya, saya punya masjid di sebelah kan. Begitu mau aktif di sini, saya opkan, bukan berarti tidak ada jamaah. Mau ibu-ibu mau kita dan ibu mau mondok. Di awal ada 2016 itu ini sampai ke Selasa gang itu penuh ya bapak-bapak. Begitu ada masjid yang saat itu adalah ya ada kegiatan di masjid kami kenapa? Karena malu di hadapan Allah. Andaikan ada beberapa kegiatan yang selalu harus jangan sampai sama buahnya mumpung sampai di jalan di gang itu kan letter tapi di masjid kosong. Khawatirnya adalah azab Allah, bukannya mendapatkan bertahan dengan kasih sayang dan tempoh hari akan tetapi mendapatkan Allah terbasuh majelis ibu-ibunya. Makanya banyak kenapa sih nggak ada yang punya dulu kan ada ujian kita, tinggal sekarang anak-anaknya yang aman aja sehingga jemaah yang lainnya akan fokuskan di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajid Allah. Katanya apa? Dan amana billahi wa bil yawmil akhir, dan orang beriman kepada Allah. Kemudian aqamus shalah, mendirikan salat. Dan tadi ini awalnya ya di masjid. Ya. Biasakan kalau udah kerja pasti ininya di masjid. Gitu kan? Kenapa? Silahul mukminin ada 3 kalimat tulisme yang akan menolong seorang mukmin tentang ibadah, tentang ekonomi kita, tentang pekerjaan kita, tentang kehidupan kita, tentang keluarga kita, tentang anak dan istri kita. 1. Silahul mukminin al-masjidul islam. Jangan-jangan kesusahan banyak kita itu nggak selesai. Pekerjaan, anak-anak, istri. Mungkin hati kita kurang memfokuskan diri minimal yang mengamalkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus di Al-Bahru, tidak harus di Al-Rahman, tidak salah. Tapi dimanapun di jalan, depan dulu di kantor, menyempatkan dulu insya Allah. Akan zakah. Pakai surat Al-Baqarah ayat 43 kalau tidak salah. Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar-raki'in, dan berkulah bersama orang-orang yang rukuk. Hikmah daripada Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW di samping ibu-ibu baca Allahumma barik lana, mintanya berkah dari Allah. Hari sholat nggak dirapihin, duhur masih setengah 3, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, asar masih setengah 6, subuh setengah 6. Gimana itu doang? Allahumma barik lana, ya Allah berkahi di bulan Rajab. Mau mendapat berkah, Allah mendapatkan perintah sholat di bulan Rajab, sholatnya keri-keri, sholatnya setengah 3, bahkan lupa kali itu sholat. Masya, gimana ini kamu dari kiai, ini dari guru, ini Allahumma tuh saya ujungnya pakai apa? Ini sholatnya kiai, sholatnya astagfirullahaladzim. Dari sejauh mana kita mau mengalami setelah latihan bagi kita ya yang tadi nanti di bulan Ramadan. Makanya Rajab dan Syahrullah bulannya apa? Untuk peningkatan Rasulullah gunakan peningkatan kepada Allah. Yang keduanya adalah Sya'ban adalah syahri bulan kudus. Ramadan adalah syahrul umat. Ibu kalau mesinnya baru, kalau mesin muat apapun, mesin beli mesin baru mana yang biasa dia otomatis. Kalau enggak setelah sebelumnya enggak pemanasan dulu kan kaget. Kalau mesin langsung belum yang ke sana, karena hentakan pertama termasuk diri kita, mesin kita, mesin pengalalnya pelan-pelan dan
siapnya baca Qurannya mantap, pasti Syaban, Ramadan pasti mantap. Kalau baca sunnahnya dari sekarang dari mulai sholatnya pasti Ramadannya. Kalau sekarang sudah santai-santai, Syaban santai-santai, jangan ada bulan Ramadan semangat. Kalau semangat itu terpaksa. Jadi 2 hari sampai ngaji subuh sampai jam 12 baru sekali doang besoknya kasih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang 7 menit malah. Jadi ini kan mungkin ini adalah apabila sesuatu saya pribadi, saya juga sama untuk mengingatkan isi untuk bukan mengajar tapi mengingat-ingat. Jadi pribadi saya memang terlalu banyak kelalaian, santai kalau nggak dipaksa, masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibadah yang selalu niat sejauh mana diri kita untuk merapihkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dan batin, banyak salahnya adalah perkataan saya pribadi. Ada benarnya hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. 19 menit tadi jadinya 10 menit, 19 menit nanti korupsi 9 menit. Kita ya, mohon maaf karena harus tepat kalau ada mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan Allah tidak menjadikan keluarga Allah yang jadinya 10 menit jadi 19 menit. Insyaallah kalau bunda, ayah dan bunda memaafkan menjadikan ringan bisa pada yaumil kiamah. Insyaallah. Dilanjut di momen ini ya. Langsung